Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini gue akan ngebahas cerita dari seorang prajurit yang bernama Henry Tande, yang kasihan melihat Hitler pada masa muda dan tidak jadi membunuh Hitler pada saat itu. So, langsung aja subscribe dan your sleeping story, it's begin. Henry Tande lahir pada 30 Agustus tahun 1891. Ya, yang nonton pun dan gue pun juga ini mungkin belum pada lahir ya. Di rumah kecil di Leamington, Inggris. Dia tumbuh besar di dalam kondisi kehidupan yang sangat amat sederhana. Pada usia dia 18 tahun, pada tahun 1909, Tande itu bergabung dengan Duke of Wellington, West Riding Regiment. Ini adalah salah satu unit tentara Inggris yang sebelumnya itu ada di Perang Dunia Pertama gitu. Tande pada saat itu bekerja sebagai buruh pabrik dan tukang cat sebelum memutuskan Tande bergabung ke unit militer yang tadi gue sebutin. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, Tande itu karir militernya sangat cepat gitu. Prestasinya itu sangat bagus pada karir dia di unit militer. Akhirnya dia gara-gara prestasi ini dia ditempatin di front barat. Salah satu medan pertempuran paling berbahaya pada saat itu juga. Di area medan tersebut Tande sangat amat makin menonjol ya karena keberaniannya di medan perang dan mendapatkan beberapa penghargaan juga atas keberanian dan dedikasinya di unit satuan militer tersebut. Salah satu momen puncak karirnya terjadi itu pada tahun 1918 selama pertempuran di Marcoing, di mana dia waktu itu menunjukkan aksi heroiknya nih dan dianugerahi Victoria Cross, penghargaan tertinggi di Inggris untuk keberanian militer. Namun dari banyaknya kisah yang dikenal tentang Henry Tande, ada satu insiden yang terjadi selama pertempuran di Marcoing. Pada tanggal 28 September 1918 dan Perang Dunia Pertama, itu tuh tahun-tahun Perang Dunia Pertama, di bulan-bulan akhirnya mungkin, Henry Tande saat itu menjadi satuan regu sniper. Saat itu juga dia lagi berjaga di posisinya sembari membawa senjata. Kemudian entah dari mana ada seseorang tentara Jerman yang terluka parah dan nggak berdaya gitu, memasuki ke garis tembakan Henry Tande. Jadi kalau misalkan seorang sniper itu tuh dia ada batas jarak untuk ngelukain orang gitu, atau bidik garis tembak. Meskipun pistolnya itu udah sempat diarahin ke orang tersebut, Tande itu akhirnya nggak jadi untuk ngebunuh orang yang diacungkan pistol itu. Ya mungkin karena Tande pada saat itu juga ngelihat iba gitu. Lihatnya kasihan, udah terluka parah, terus dia mikir kayak ada rasa kasihan untuk ngebunuhnya. 20 tahun berlalu. Ya pada saat itu perang pun juga terjadi lagi ya. Ya itu Perang Dunia Kedua gitu. Kala itu Perdana Menteri Inggris bernama Neville Chamberlain bertemu Adolf Hitler di Berghof di pegunungan Alpen, Bavaria. Dengan pertemuannya ini tuh harapannya tuh mencegah konflik global. Ya intinya mereka tuh ketemu biar ada perdamaian perang. Selama kunjungan tersebut, Chamberlain melirik ke sebuah gambar, ya sesuatu lukisan juga. Itu tuh lukisan itu tuh ada adegan pertempuran di persimpangan Jalan Menin pada tahun 1914. Di dalam lukisan itu ada pose seseorang tentara Inggris sedang menggendong tentara yang terluka gitu. Chamberlain bertanya pada Führer. Führer ini tuh artinya tuh kepala ya atau leader gitu atau pemimpin gitu untuk si Hitler gitu, tentang gambar yang ditunjuk sama si Chamberlain ini. Pada saat itu juga Hitler memberitahu si Chamberlain kalau misalkan pria yang digambar ini tuh yang membawa tentara tadi terluka itu adalah Henry Tande. Wow, berarti selama ini Henry Tande lah yang ibaratnya mengasihani si Hitler yang tadi yang gue ceritain di awal. Prajurit perang Inggris yang paling ya banyak prestasinya juga, dan Henry Tande inilah yang menyelamatkan Hitler, nyawanya Hitler pada tanggal 28 September 1918 di Marcoing. Tentu aja Chamberlain tuh ya merasa sedikit aneh gitu. Kok Hitler tuh bisa-bisanya nyimpen lukisan yang ada gambar tentara sekutu gitu. Kalau dipikir-pikir juga Hitler tuh termasuk orang yang sakit hati pasca kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama. Ya agak aneh gitu. Lu nyimpen lukisan sekutu.
Hitler juga mengatakan kepada Chamberlain, pria ini nyaris membunuhku, sehingga aku pikir aku tidak akan pernah melihat Jerman lagi. Identitas pria yang menolong Hitler dan tidak jadi membunuh itu adalah Henry Tande. Para prajurit dalam lukisan itu memang secara fakta adalah pasukan resimen Green Howard, di mana Tande bergabung di dalam kesatuan tersebut selama Perang Dunia Pertama. Adolf Hitler dan Henry Tande. Kabar ini pun akhirnya sampai ke kupingnya Henry Tande yang disampaikan melalui perwira yang mendapat cerita langsung dari Perdana Menteri tadi, si Chamberlain. Memang Henry Tande itu mengakui kalau dia tuh mengampuni gitu beberapa tentara Jerman pada masa Perang Dunia Pertama di bulan September tahun 1918. Tapi dia sendiri pun tidak bisa memastikan apakah orang yang ditolong pada saat itu adalah Adolf Hitler. Pada tahun 1939, Henry Tande sempat diwawancarai oleh media Inggris. Henry Tande waktu itu mengatakan, menurutku aku telah bertemu Adolf Hitler. Mungkin merekanya benar, tetapi aku nggak nginget-nginget sama sekali gitu. Setelah setahun lebih, akhirnya Henry Tande ini diwawancarai sama media lagi gitu. Dia waktu itu malah punya statement yang berbeda setelah setahun. Andai saja aku tahu kala itu bahwa dia akan menjadi seperti ini, si Adolf Hitler itu, ketika melihat semua orang, bahkan wanita dan anak-anak yang telah dia bunuh dan dilukai. Aku mulai merasa bersalah karena membiarkannya hidup. Tande tentunya sangat emosional kala itu. Beberapa waktu sebelumnya tuh kampung halamannya si Tande, kampung halamannya di Coventry, Inggris, baru aja dibom oleh angkatan udara Luftwaffe Nazi. Ini adalah tentara yang dipimpin sama Adolf Hitler pada kala itu. Apakah pertemuan mereka benar terjadi? Rumor ini memunculkan perdebatan karena pertemuan yang ikonik juga nih antara Tande dan Adolf Hitler. Seorang dokter, yaitu bernama David Johnson, yang menulis biografi Henry Tande. Kata dia sempat ragu sama pertemuannya yang Hitler sempat diakuin. Dr. David Johnson mengatakan kemungkinan nih si Hitler salah orang. Dan sosoknya itu yang ditunjuk itu mungkin bukan Henry Tande. Karena menurut Dr. David, ada perbedaan tanggal yang tercatat dalam timeline peperangan. Pertemuan itu diduga terjadi pada tanggal 28 September 1918. Namun berdasarkan makalah dari Bavarian State Archive, menunjukkan bahwa Hitler itu tuh sedang cuti antara tanggal 25 September dan 27 September. Hal ini menjadi asumsi sangat mustahil nih, satu hari pasca cuti, Hitler akan langsung ditugaskan maju ke medan perang kembali. Selebihnya, ada catatan yang menjelaskan bahwa resimen Hitler ini tuh berjarak 50 mil dari resimen Tande pada tanggal 28 September. Jadi, kalau dari geografinya pun, Hitler nggak mungkin ketemu sama si Henry Tande menurut David Johnson. Jadi sebenarnya Hitler ini tuh bohong atau dia tuh cuma ngarang-ngarang aja? Itu semua misteri. Allahu alam aja. Somehow dugaan pertemuan dengan Tande ini menjadi bagian dari narasi bahwa Hitler adalah semacam orang terpilih untuk memimpin rakyat Jerman. Nah, di beberapa kejadian pun, Kapten Fritz Weidmann, ajudan Hitler, juga pernah membela pengakuan Hitler tentang pertemuannya dengan Tande. Dan ajudan ini sempat bilang, Führer, secara alami sangat tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman perangnya sendiri. Jadi ajudannya tuh meyakinkan beberapa media pada kala itu kalau Hitler benar-benar ketemu sama Henry Tande. Dia jelas tergerak ketika aku menunjukkan lukisan itu untuk pertama kalinya kepadanya. Kesimpulannya, mungkin mereka ketemu gitu, mungkin juga enggak. Meskipun bertemu pun nampaknya nggak jadi masalah apabila Henry Tande tuh gagal membunuh Hitler di pertemuan pertama mereka. Toh dia kan nggak tahu nih kalau nantinya orang yang dia tolong ini akan menjadi diktator paling jahat di seluruh Eropa. Selebihnya mungkin sejarah tersebut memang sudah dituliskan oleh Yang Maha Kuasa agar terjadi secara demikian. Bisa dibayangin aja pasca Perang Dunia Pertama itu kalau misalkan memang udah nggak ada Hitler gitu, mungkin Perang Dunia Kedua tuh nggak bakalan ada si diktator paling jahat itu aja sih. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai habis. Semoga dari cerita ini bisa berkesan bagi kalian dan tidak melupakan sejarah-sejarah dari buku IPS atau tulisan-tulisan yang pernah kalian baca juga. Oke, gue Henry, terima kasih udah mampir di channel ini dan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa ada subscribe di kolom bawah tuh. Subscribe kalau misalkan kalian mau request cerita, silakan. Nanti gue bakalan bahas. Oke, Henry cabut undur diri dulu. Bye-bye.